Halo para pencari kebijaksanaan dan kisah-kisah legendaris. Hari ini, kita akan menyelami kehidupan salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah Jepang. Miyamoto Musashi. Ia bukan sekadar samurai, ia adalah seorang ronin. Seorang samurai tanpa tuan yang menorehkan namanya dalam tinta sejarah sebagai Dewa Pedang, sebuah legenda hidup yang mendefinisikan ulang seni pedang dan filosofi pertarungan. Musashi berkelana di seluruh Jepang, dan dalam perjalanannya, ia mencatatkan rekor yang tak tertandingi. Sebuah kisah tentang keberanian, inovasi, dan pikiran yang tajam. Mari kita telusuri perjalanan hidupnya yang luar biasa. Salah satu hal yang paling mencengangkan dari Miyamoto Musashi adalah rekor duelnya. Ia tercatat memenangkan 61 duel maut tanpa pernah sekalipun kalah. Bayangkan itu, sebuah pencapaian yang hampir tidak masuk akal. Duel pertamanya dimulai pada usia yang sangat muda, yaitu 13 tahun, melawan Erima Kihei, seorang samurai dewasa yang terampil. Sejak saat itu, jalannya sebagai duelis tak terkalahkan dimulai. Puncak dari kegilaan rekornya terlihat saat ia menghancurkan seluruh klan Yoshioka sendirian. Klan Yoshioka pada saat itu merupakan sekolah pedang paling bergengsi di Kyoto. Namun Musashi berhasil melumpuhkan mereka dengan kecerdasan dan keterampilannya. Namun, pertarungan yang paling ikonik dan sering diceritakan adalah duel puncaknya di Pulau Ganryu melawan Sasaki Kojiro, seorang pendekar pedang yang juga sangat disegani. Musashi, dengan strateginya yang cerdik, datang terlambat dengan sengaja. Hal ini ia lakukan untuk merusak mental lawannya, mengikis kepercayaan diri Kojiro, bahkan sebelum pedang terhunus. Dan yang lebih mengejutkan, Musashi mengalahkan dan membunuh Kojiro hanya dengan menggunakan boken, pedang kayu yang ia raut dari dayung perahu yang ia gunakan untuk mencapai pulau tersebut. Sebuah kemenangan yang menunjukkan tidak hanya kekuatan fisiknya, tetapi juga penguasaan psikologi pertarungan. Keahlian bertarung Musashi tidak hanya tentang memenangkan duel, tetapi juga tentang inovasi. Ia adalah pencipta gaya bertarung unik yang dikenal sebagai Niten Ichiryu, yang secara harfiah berarti dua langit sebagai satu. Berbeda dengan samurai tradisional yang menggunakan dua tangan untuk satu pedang, katana, Musashi bertarung dengan menggunakan katana di satu tangan dan wakizashi pedang pendek di tangan lainnya secara bersamaan. Pendekatan ini adalah revolusi. Sebuah bukti bahwa baginya, tujuan utama bertarung adalah menang, bukan sekadar estetika atau kehormatan kaku yang sering membelenggu para samurai lain. Itu adalah efisiensi murni, seni bertahan hidup, dan mengalahkan lawan dengan cara yang paling efektif. Namun, Miyamoto Musashi bukan sekadar mesin pembunuh yang dingin. Ia adalah seorang seniman dan pemikir yang mendalam. Menjelang akhir hayatnya, di dalam kesendirian Gua Reigando, ia menulis mahakarya yang dikenal sebagai The Book of Five Rings atau Gorin no Sho. Buku ini berisi strategi perang, filosofi, dan psikologi pertarungan yang mendalam. Yang menakjubkan adalah, buku ini masih dipelajari oleh para pemimpin bisnis modern dan ahli strategi militer hingga saat ini, menunjukkan relevansi abadi dari pemikirannya. Selain itu, sesaat sebelum ia wafat, Musashi juga menulis Dokodo, sebuah daftar berisi 21 aturan hidup tentang disiplin diri, kesendirian, dan penerimaan nasib. Ini adalah panduan ringkas menuju kehidupan yang terarah dan penuh kesadaran. Tak hanya itu, ia juga dikenal sebagai pelukis tinta, ahli kaligrafi, dan pemahat yang sangat mahir, menunjukkan sisi artistik yang kaya dari seorang pendekar pedang yang tak terkalahkan. Berbeda dengan banyak samurai yang seringkali mati di medan perang, Musashi mengakhiri hidupnya dengan tenang. Ia meninggal secara alami karena sakit pada usia sekitar 61 tahun. Ia meninggal sebagai sosok yang dihormati, meninggalkan warisan berupa disiplin mental yang tak tergoyahkan dan filosofi hidup yang mendalam. Filosofi ikoniknya adalah, jangan melakukan apapun yang tidak berguna. Sebuah prinsip yang mengajarkan bahwa setiap tindakan, setiap keputusan harus memiliki tujuan dan efisiensi. Musashi mengajarkan bahwa kemenangan tidak hanya datang dari kekuatan fisik semata, tetapi dari pemahaman mendalam tentang waktu, jarak,
Dan yang paling penting, psikologi lawan. Kisah Miyamoto Musashi adalah pengingat bahwa keunggulan sejati melampaui batas-batas konvensional. Ia adalah samurai yang berani menjadi berbeda. Seorang filsuf yang menerapkan teorinya dalam setiap ayunan pedangnya, dan seorang seniman yang menemukan keindahan dalam setiap goresan. Ia adalah simbol kekuatan, kecerdasan, dan ketenangan. Sebuah warisan yang terus menginspirasi. Nah, setelah mendengar sekilas tentang Dokodo, apakah Anda ingin saya menjabarkan ke -21 aturan hidup Musashi dalam Dokodo yang sangat terkenal itu secara lebih mendalam? Beritahu kami di kolom komentar di bawah.